Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah kami kerjakan bersama dengan judul Sistem Deteksi Kalimat Duplikat dengan Toleransi Kesalahan Penulisan pada Proposal Mahasiswa Menggunakan Algoritma String Matching. Perkenalkan, saya Nandila Getalia selaku Ketua Kelompok. Pada bagian awal presentasi, saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi, kode program, hingga fitur-fitur yang digunakan dalam mendeteksi kalimat duplikat dan kesalahan penulisan. Saya Nurhaini yang akan menjelaskan terkait tampilan web serta alur kerja dari tampilan web tersebut. Demikian pembukaan dari kami, selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan database pada website. Database pada website terdiri dari 3 tabel utama, yaitu proposal, kamus kata, dan tabel kalimat. Tabel proposal digunakan untuk menyimpan teks proposal mahasiswa sebagai data input sistem. Kemudian tabel kamus kata berfungsi sebagai ground truth yang berisi kumpulan kata baku dan digunakan sebagai acuan dalam proses deteksi kesalahan penulisan yang berisikan 88 data kata. Kemudian, pada tabel kalimat digunakan sebagai tabel pendukung untuk menyimpan hasil pemrosesan teks. Ketiga tabel tersebut mendukung proses analisis teks berbasis metode Levenshtein Distance, Sequence Measure, dan Rabin-Karp. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam kode. Pada sistem ini digunakan 3 metode utama. Yang pertama, Levenshtein Distance. Levenshtein Distance untuk mendeteksi kesalahan penulisan atau typo, dan untuk mengukur jumlah minimum operasi edit, penyisipan, penghapusan, atau penggantian karakter yang dibutuhkan untuk mengubah satu kata menjadi kata lain. Implementasi di kode itu pada baris yang ini. Kemudian, peran dalam sistem itu digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan ejaan, threshold disesuaikan dengan panjang kata, dan mencegah koreksi berlebihan pada kata yang terlalu berbeda. Contohnya, kata salahnya itu sistem, maka diganti menjadi kata bakunya itu sistem dengan jarak 1. Kemudian kata salahnya website, kata bakunya website dengan jarak 1. Kata dianggap typo jika jaraknya kecil. Kemudian yang kedua, sequence measure atau validasi kemiripan urutan karakter untuk mengukur persentase kesamaan urutan karakter antara dua kata implement. Kemudian implementasi di kode pada baris yang ini. Perannya dalam sistem berfungsi sebagai filter tambahan mencegah kesalahan koreksi akibat Levenshtein saja. Selanjutnya menjamin pola karakter masih mirip. Contohnya pasangannya itu sistem dengan kata sistem, similarity-nya itu tinggi, dan pasangan kata dengan katanya itu data, similarity-nya rendah. Kata hanya dianggap typo jika similarity-nya lebih besar dari 75%. Kemudian kombinasi Levenshtein dan sequence matcher pada sistem ini, kata dikategorikan sebagai typo jika memenuhi 2 syarat sekaligus. Kemudian pada yang ketiga, yaitu Rabin-Karp untuk deteksi duplikasi kata typo. Algoritma ini untuk mencocokkan string yang digunakan untuk mencari pola tertentu di dalam teks. Implementasi di sistem pada kode ini, Rabin-Karp dimodifikasi menjadi exact word matching, bukan substring. Perannya dalam sistem digunakan hanya pada kata yang sudah terdeteksi typo, menghitung beberapa kali kata typo yang sama muncul, dan menjaga konsistensi antara hasil typo dan hasil duplikasi. Contohnya, inputan datanya itu sistem. Nah, outputnya itu sistem muncul 3 kali. Kata yang bukan typo tidak akan dihitung. Nah, sistem ini mengimplementasikan kombinasi metode Levenshtein Distance dan sequence matcher untuk mendeteksi kesalahan penulisan kata dengan mempertimbangkan jarak edit dan kemiripan urutan karakter. Selanjutnya, metode Rabin-Karp
Digunakan untuk mendeteksi duplikasi kata yang telah teridentifikasi sebagai typo melalui pencocokan kata secara eksak. Kombinasi ketiga metode ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi deteksi dan menjaga konsistensi hasil antara kesalahan penulisan dan kata duplikat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur kerja website deteksi typo dan duplikat. Yang pertama, pengguna menginput teks. Pengguna memasukkan teks melalui text area, input langsung atau upload file teks atau txt. Kemudian website memastikan minimal satu input tersedia, jika tidak proses dihentikan. Nah, processing teks yang dimasukkan diproses terlebih dahulu untuk menyeragamkan format. Semua huruf diubah menjadi huruf kecil, karakter non-huruf dihapus, kemudian teks dipecah menjadi kata per kata. Nah, tujuannya menghindari perbedaan karena kapitalisasi, kemudian mempermudah pencocokan dengan kamus. Tahap ketiga, penyaringan stop word. Kata-kata umum seperti dan, yang, di, ke, dari dengan dihilangkan dari proses analisis. Tujuannya fokus pada kata bermakna, mengurangi noise pada proses deteksi. Kemudian pencocokan dengan kamus. Setiap kata dicek ke kamus KBBI yang tersimpan di database. Yang ada di kamus dianggap benar, yang tidak ada dianggap kandidat typo. Ini menjadi dasar validasi semua metode berikutnya. Kemudian deteksi kesalahan penulisan typo. Kemudian kita proses deteksi, kemudian kita pilih filenya yang akan dideteksi, misalnya seperti ini. Kemudian kita cek. Nah, deteksi kesalahan penulisan typo. Pada tahap ini website menjalankan dua metode sekaligus, yaitu Levenshtein distance, menghitung jarak edit antara kata input dan kata baku, kemudian menggunakan threshold adaptif berdasarkan panjang kata. Kemudian metode yang kedua, sequence matcher, mengukur kemiripan urutan karakter, kemudian memastikan pola kata masih relevan. Kata hanya dianggap typo jika kedua metode terpenuhi. Kemudian deteksi duplikasi kata typo. Website tidak mendeteksi semua kata duplikat, melainkan hanya kata yang sudah terdeteksi sebagai typo. Menggunakan pencocokan kata secara persis, tujuannya menjaga konsistensi hasil. Kemudian yang kedua, menghindari duplikasi kata yang sebenar-benarnya. Kemudian evaluasi kinerja metode. Ada akurasi, presisi, dan rekal. Evaluasi dilakukan untuk ketiga metode ini, yaitu Levenshtein distance, sequence matcher, kemudian Rabin curve. Nah, kemudian menampilkan hasil ke pengguna. Nah, website menampilkan daftar kata typo, kata salah sama dengan kata baku, kemudian daftar duplikasi kata type, kemudian tabel evaluasi metode. Nah, ringkasan alur dari website ini, alur kerja website dimulai dari proses input teks oleh pengguna, kemudian dilakukan processing untuk menormalkan data. Selanjutnya sistem menyaring kata tidak bermakna dan mencocokkan setiap kata dengan kamus sebagai ground truth. Kemudian kata yang tidak ditemukan akan dianalisis menggunakan kombinasi metode Levenshtein distance dan sequence matcher untuk mendeteksi kesalahan penulisan. Kata yang teridentifikasi sebagai typo selanjutnya dianalisis menggunakan metode Rabin curve untuk mendeteksi duplikasi kata. Pada tahap akhir, sistem menghitung nilai akurasi, presisi, dan rekal dari setiap metode dan menampilkan hasil analisis kepada pengguna. Sekian video penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.